Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Adit Saiti melaku ya. Sekarang di part 5 ya. Hari ke berapa ya ini ya? Yang jelas alhamdulillah sudah sampai Bali, sampai ke tempat transit Krishna Lovina. Barusan bantuin teman-teman untuk bongkar kopernya ya, Tapi di sini tidak beli oleh-oleh, cuma transit mandi dan bersih-bersih ganti baju aja. Ya, setelah mandi dan bersih-bersih semuanya, rombongan kembali diberangkatkan untuk sarapan. Sarapan kali ini udah cukup kesiangan ya. Untuk sarapannya yaitu di Lovina Water Sport di restonya. Untuk lokasinya sendiri alamatnya di Jalan Seririt Singaraja, Temukus, Buleleng ya, Buleleng. Untuk lebih tahu di mananya silakan cek Google Map aja. Yang jelas sih nggak jauh dari tempat transit tadi. Ya, sekarang kita sudah sampai di Krishna Water Sport. Jaraknya itu hanya 1 kilo dari Krishna oleh-oleh tadi ke arah timur ya. Seberang jalan, pas di pinggir pantainya. Ini anak-anak, teman-teman sudah pada turun dan siap untuk sarapan. Yang lumayan kesiangan sarapannya karena memang sampai Balinya tadi juga udah pagi, terus mereka harus mandi-mandi dulu, bersih-bersih, dan sekarang baru sarapan. Seperti apa sih Krishna Water Sport ini, tempat sarapan teman-teman? Kita lihat yuk. Loh, sarapan kok di water spot? Water spot kan untuk tempat spot water ya. Olahraga air. Kayak keliling pantai naik perahu, terus jet ski, banana boat, parasailing, kayak di Tanjung Benoa gitulah. Terus di sini ada kolam renangnya juga, camping ground, dan tentunya restoran, tempat makan. Di sini teman-teman dari SMA 4 Lahat seneng banget ya, karena lelahnya perjalanan dari Jogja terbayar. Sarapan dengan lauk yang enak dan view yang bagus. Jadi judulnya sarapan pagi ini adalah Breakfast with View. Wes. Selesai sarapan langsung melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Bedugul via kota Singaraja. Untuk perjalanannya sendiri dari Lovina Water Sport tadi sampai Bedugul ya kurang lebih 2,5 sampai 3 jam perjalanan. Bisa miliki hatimu, bahkan selama ini. Om saya ganti lagu kan? Yang terjadi kini, ku hanya rumah bersinggahanmu. Tuhan tolong
2 sampai di Bedugul, Pura Ulundanu, Danau Bratan. Jam 1:30 ya. Dan di sini sudah numpuk bis-bis wisata dari berbagai penjuru dunia. Penuh, Danau Bratan penuh, Bedugul penuh. Barusan juga ada 4 unit bis keluar. Ini 5 unit bis wisata keluar dari sini. Tadi penuh banget pas kita masuk itu, pas penuh-penuhnya dilalai kok. Pada keluar satu persatu, kita bisa parkir jejer. Sekarang kita langsung menuju ke Pura Ulundanu di dalam. Bu, siapa ini? Bu Bas. Kita habis nangis. Kenapa kamu nangis? Sedih tadi lagunya Zara. Yang mana? Yang ayah ibu tuh. Oh la 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 la. Yang selalu merasa di atas. Iya, di dalam penuh banget, dan untuk kesekian kalinya yo. Dalam tahun ini wis berapa kali aku bolak-balik ke sini yo. Wah, nggak kehitung dan nggak nyongko aja sih. Dulu ke Bali itu kayak cuma mimpi tok ya zaman kecil. Tapi setelah kerja di wisata malah bolak-balik ke sini. Alhamdulillah. Ini guide-guide-nya yang akan mengawal nanti SMA Negeri 4 Lahat selama di Bali. Ya, kurang lebih gini lah. Nanti bingung mau ngonten apa lagi nih di Danau Bratan, di Pura Ulundanu, Bedugul. Saking seringnya. Segitulah, inilah. Iya. Oke, atas waktunya yang pertama saya hormati Pak Kepala Sekolah, Pak Bas, dan guru pendamping tentunya. Jadi benar yang disampaikan Mas Adit bahwa jadi setiap SMA 4 Lahat datang ke Bali ini selalu ditemani oleh seorang pemandu wisata atau tour guide. Saya nggak ngerti kenapa sih selalu minta saya yang menemani. Terima kasih. Karena kenapa? Kemarin juga saya bawa rombongan dari Tangerang, 40 ibu-ibu PKK. Begitu saya jemput di Bandara Gusti Ngurah Rai, mengucapkan selamat datang di Bali. Dan mereka sangat histeris sekali. Katanya sekian kali datang ke Bali belum pernah dipandu oleh guide yang wajahnya seganteng saya. Bahkan saya dikatakan salah satu tour guide Bali yang wajahnya mirip artis yang dari Jakarta. Mungkin menurut adik-adik, kira-kira saya mirip siapa ya? Oke, jadi adik-adik, kondisi Bali saat ini sudah memasuki high season. Jadi kemana-mana itu selalu ramai. Ya, baik mungkin di objek wisata, di pusat oleh-oleh, atau mungkin di tempat makan siang. Kemudian adik-adik mengingat waktu juga, karena perkiraan kami di awal, jadi kita ketemu di Pura Ulundanu Bratan Bedugul itu di sekitar jam 11 siang. Tapi tadi ketemunya jam 1:30 sore, ya kan? Jadi kalau kita melanjutkan menuju ke GWK, nah tentunya tidak akan tidak akan nutup waktunya. Tapi tenang saja, semua rundown acara yang sudah disepakati dari pihak sekolah dengan Sabita, kami usahakan semua bisa tercover selama di Bali ya. Jadi ke GWK-nya itu dialihkan besok hari besok ya. Oke, dan mengingat juga kondisi adik-adik di sini pasti sangat capek sekali ya. Jam 16:18 waktu Indonesia Tengah, sampai di pabrik kata-kata Joger. Mantap apa nih? Ya, Joger salah satu destinasi wisata belanja ya untuk para wisatawan domestik maupun manca, tapi kebanyakan sih domestik ya, dan rombongan. Ini udah masuk banyak bis. Tadi beberapa waktu kita datang sudah ada yang keluar. Ini
ada yang masuk lagi. Joger itu khasnya adalah pabrik kata-kata ya. Jadi kata-kata apa aja itu ada di Joger. Itu kayak misalnya itu kalau bunga uang bank konvensional sudah haram, apalagi bunga uang hasil korupsi. Nah kayak itulah banyak, dan kata-kata itu banyak banget. Itu yang membuat Joger unik dan jadi salah satu tujuan wisata belanja para wisatawan gitu. Tapi kalau TL biasanya nggak masuk ke dalam, cukup jaga di luar dan di jeep. Kalau nggak enak Jangan dimakan. jangan dimakan. Makan juga bisa. Saya kan nggak bisa bilang nggak bisa. Dicicip nggak enak jangan dimakan. Kalau udah terlanjur dimakan harus dibeli semuanya. Wah, kalau ini Rusak gitu. Seriusan piye. Serius. Bentuknya kayak gitu kurang. Satu, rasain. Manis itu. Manis kok. Pakai bilang kurang. Oh. Emang dasar. Iya dah. Wajah udah mulai kusut nih. Dari Joger kita akan lanjut menuju ke sekitaran Kuta ya, atau menuju ke hotel. Tapi kita akan mampir dulu di beberapa tempat sebelum sampai hotel, seperti ke pusat oleh-oleh dan tempat makan. Kenapa ke pusat oleh-oleh dulu? Karena harusnya pusat oleh-oleh itu besok. Tapi berhubung besok ada satu objek tambahan, yaitu GWK yang tadinya diambil hari ini nggak jadi, akhirnya oleh-olehnya dipindah di hari pertama ini. Kebetulan rutenya itu searah menuju ke hotel. Kalau mau melengkapi di Dewata juga boleh. Saya tahu ada katanya beli dress code atau apa untuk acara besok. Saya nggak paham juga. Kalau ketemu di Dewata silahkan. Oke, jadi manfaatkan waktunya. Saya sudah koordinasi juga. Besok kita tinggal ke Panglipuran, kemudian makan siangnya di Kintamani. Tempat makannya keren banget. Oke, mata udah 5 watt. Habis makan malam di Grafika, sekarang saatnya ke hotel untuk cek. Mari sana. Nah, selesai bagi kunci. Padanya bagus. Basket. Bantu-bantu angkat koper ke kamar pos sebentar. Tugas TL biasa. Sekarang yang di belum bisa nih. Aku harus masih laundry. apa sudah? Karena banyak cucian. Terus masih harus beres-beres ini sebelum bisa istirahat. Bagus. Padahal besok standby pagi. Istirahat yang 84. Hilang Pak. Pakai kertas dulu. Ontik, gini kasih nama dulu, kasih nama. Ini enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sini dulu tapi nak ininya. Ayo disempat. Oh saya hilang ya. Bisa bis 4. Bis 4 yang mana? Ini bis 3. Ini bis 4 nih sini. Selamat pagi, hari kedua di Bali. Setelah semalam tidur pules banget di Hotel Bridge. Sekarang saatnya kita explore Bali lagi. Kita hari ini akan ke Panglipuran, desa terbersih ketiga di dunia. Kemudian ke Kintamani dan ke GWK. Terakhir makan malam kita di
Bekasi Barat. Bagaimana keseruan perjalanan kali ini? Ikuti terus Aditya di Melaku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar aku bisa terus melakukan. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Kan kamu belum SMA, aku ikut-ikutan. Ya nggak apa-apa lah. Emang kamu siapa? Anak owner. Oh, anak owner. Iya. Oke. Subscribe guys. Subscribe guys. Oke, thank you ya. Gratis. Oh iya. Yang bayar apa? Yang bayar itu makanannya. Anak owner guys. Owner biro wisata nih, makanya dia ikut. Nah, untuk guide-guide-nya nih ada beli Arya. Made Arya. Iya. Beli Gusnik. hah? Gusnik. Kusnik. Beli Gusnik. Beli Kusnik. Depannya nggak ada. Nyoman, Made, Kadek. Saja. Kusnik itu aja. Oke. Mana yang lainnya? Oh iya itu. Beli Kusnik itu tadi. Dengan beli siapa ini? Selamat pagi, salam pariwisata. Beli sopo? Beli Made. Beli Made siapa? Made Susila. Made Susila. Susila. Nggak disingkat-singkat. Loh, beli satunya mana? Beli Buana. Beli Buana. Hanya di bis. Di bis, wah udah di bis aja. Oke, ada satu lagi guide karena 4 bis, jadi 4 guide. Yang satu namanya Beli Kadek Buana. Kayaknya udah di bis, ngecek peserta. Terus saat ini kita akan siap berangkat. Ini krunya sudah ready semua, sudah rapi semua. Peserta juga sudah tinggal sedikit di resto. Sekarang saatnya berangkat menuju ke Panglipuran. Karena ini sudah dari zamannya Belanda ya lalu. Oke. Kemudian kata Denpasar, Den itu berarti utara, Sar itu berarti pasar. Sebuah kerajaan yang berada di utara pasar. Jadi nama Denpasar ini diambil dari sebuah nama kerajaan. Dan namanya kerajaan Denpasar, rumah rajanya mungkin kalau di Jogja itu namanya keraton. Kalau kami di Bali rumahnya raja itu namanya Puri. Puri. Nah, ini banyak lagi di perbedaan kota Denpasar kami ini, walaupun ini salah satu mungkin kota besar. Supaya tidak ada gedung pencakar langit. Oke. Ini Polda Bali. Harusnya bangunan-bangunan gaya arsitekturnya seperti ini yang saya maksud. Ada pahala. Baik, mohon perhatian bagi segenap penumpang Densa Airlines. Sebentar lagi pesawat akan segera mendarat di Bandar Udara Panglipuran. Saat ini yang masih tertidur mungkin bisa dibangunkan. Yang sudah bangun tentunya jangan tidur lagi. Nah, oke. Yang unik ada tiga bangunan yang unik di setiap rumah kami orang Panglipuran. Satu, ada gapura masuk. Dua, ada dapur. Dapurnya orang Panglipuran, sebuah bangunan yang dindingnya terbuat dari bambu, atapnya juga dari bambu. Ada tempat tungku masaknya. Itu boleh dilihat, itu keren banget di sana ya. Oke, yang ketiga ada namanya Balai Delok atau Balai Adat. Sebuah
Oke teman-teman, sekarang kita akan menuju ke Oke, Kintamani. akhirnya bisa ke jalur utama dari Desa Adat Panglipuran. Ya, Jadi, untuk menuju Kintamani itu pagi hari dari Panglipuran bahkan sampai tadi siang hari ini, belok kiri langsung nampaknya menanjak. pengunjung Soalnya di kalau ke kanan balik Desa lagi Adat ke Panglipuran arah kayaknya nggak habis-habisnya. Oke, jadi kalau saya biasanya ada rombongan Denpasar ya. yang tentang Ini naik Panglipuran ke itu arah yang sepi. Bagaimana caranya? Jadi ada dua opsi. Kintamani. Sekalian pagi-pagi banget atau sekalian sore-sore amat. Sebelah kiri ini Museum Vulkanologi. Nah di depan ini namanya Bis 4 yang bayar bilang mas. ya, dalam bahasa Bali delok itu berarti melihat. Jadi dari sini sebenarnya sudut paling bagus melihat alam Kintamani. Bisa dilihat sisi sebelah kanan, adik-adik. Nah, sisi sebelah kanan ini salah satu gunung yang api yang masih aktif di Bali. Namanya Gunung Batur. Tingginya 1717 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi kalau Jogja itu punya lavatur, kami juga Bali punya lavatur yang naik jeep. Jadi yang dilihat itu bukan pasir yang hitam. Jam 12:20 waktu Indonesia Tengah, sampai di Grand Puncak Sari Kintamani. Kita akan makan siang di sini sekaligus menikmati pemandangan Kintamani. Ya, untuk siang ini rombongan SMA Negeri 4 Lahat makan siang di Grand Puncak Sari Kintamani. Salah satu restoran yang bisa menampung rombongan wisata dalam jumlah banyak, terus menyuguhkan pemandangan yang indah juga. Pemandangan dari Gunung Batur dan Danau Batur. Oke, sekedar info aja, Kintamani ini adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bangli. Satu-satunya kabupaten di Pulau Bali ini yang tidak punya pantai. Mayoritas penduduk Kintamani ini adalah penduduk asli Bali. Namanya Bali Age. Terus yang terkenal di daerah sini selain Gunung Batur dan Danau Baturnya adalah anjingnya. Anjing Kintamani itu loh. bercanda. Ada satu lagi, yaitu ada daerah yang namanya Trunyan, suatu desa tua yang memperlihatkan peradaban kuno dari Pulau Bali ini. Kemudian uniknya dari desa Trunyan ini adalah orang yang sudah meninggal itu tidak dibakar atau dikubur, tapi ditaruh saja di bawah pohon yang namanya pohon taru menyan lah namanya itu. Dan mayat-mayat di situ tidak bau sama sekali. Itulah keistimewaan dari desa Trunyan ini. Ya, teman-teman, ini hal yang lumayan susah ya. Adalah mengumpulkan peserta untuk kembali ke bis. Padahal waktu sudah diberitahu sampai jam segini, tapi kalau mereka sudah keasikan dengan kegiatan mereka di suatu tempat, di suatu objek wisata, mereka kadang lupa waktu. Meskipun kita kayak ngopi-ngopi ya, tapi mereka masih asik dengan kegiatan mereka. Jadinya kita sendiri jadi nggak enak ya. Ya, akhirnya kita minta bantuan gurunya untuk ikut mendorong mereka untuk kembali ke bis. Karena habis ini kita akan menuju ke GWK, Garuda Wisnu Kencana, yang jaraknya lumayan jauh dari sini. Waktu tempuh kurang lebih 3 jam lah dari sini. Itu pun kalau lancar, karena sekarang hari Minggu. Minggu apa malam Minggu ya ini ya? Malam Minggu ding. Iya, malam Minggu. Oke, yuk. Kayaknya sih udah semua. Yuk lahat, woi. Lahat. Ayo.
Nah, kan repot kan. Di sana udah ada yang jagain juga, tapi kayak cuek gitu loh. Waktunya sudah habis di sini, saatnya lanjut jalan, tapi masih pengen bersantai-santai di sini. Kita ke bis. Saya beli Oh iya, 2 mangkok beli. 2 mangkok. Tapi nggak ada baksonya di bawah B. Turun. Akhirnya Iya, apa? setelah dari Kintamani Akhirnya kita akan satu langsung ketika menuju ke GWK. Raja Jayapangus Dan alhamdulillah memutuskan selesai dari Kintamani pamit sama baru istrinya hujan. dengan Tadi alasan untuk pergi pas di berburu, Kintamani pas cerah. berburu di Tidak seputaran lah, hutan Kintamani. pasti ya kita selesai Dengan langsung beberapa hujan. Dan untuk pasukan. jalur yang dipilih untuk menuju ke Apa yang GWK terjadi? adalah jalur Ternyata Bangli dalam lagi. perjalanan Kita akan menuju melewati hutan, jalan Bangli Raja Jayapangus ini ketemu menuju dengan ke gerombolan para GWK. pedagang-pedagang Cina Seperti itu. yang disebut dengan Sang Subanda. Untuk perjalanan nggak tahu ya, kurang lebih sih membawa 3 jam pasukan Cina estimasi berniat untuk berdagang, termasuk dari membawa guide-nya anak tadi gadis. sekitar 3 jam. Jam 5 Gadis sampai, Cina tapi ini kita nggak sangat tahu nanti cantik sekali. kondisi lalu lintas seperti apa. Ini tidak seperti orang Bali pada umumnya atau Kita gadis lihat Bali sih. saat ini dengan kulit eksotis. Bahagia. Cari lagu-lagu lama yuk. Iya. Majunya lagi. Biar nggak kelihatan dari luar terus lama. Cek satu. Adik-adik, ini harus disampaikan juga. Tadi bis 3 itu tepat ada di belakang kita. Tapi bis 3 itu mengalami bukan kendala sih, kendala di jalan karena di daerah Sanur itu ada pohon tumbang. Jadi pohon tumbang dia tuh nggak bisa lewat, mundur nggak bisa, maju juga nggak bisa. Oke, jadi masih tahap evakuasi sampai saat ini dan itu menimpa satu mobil, info terupdate, dan 2 motor ya masih dievakuasi. Tapi syukur itu terjadi di antara bis 1 dan bis 3. Kita lewat tumbang, dia belum lewat, begitu loh tadi. Apa maksud saya ya? Oke, itu luar biasanya karena pohonnya gede amat, gede banget itu ya. Oke, saya masih berunding sama Pak Bas di sini. Oke, bis 2 dan bis 4 itu sudah mencari alternatif lain. Tapi kalau bis 3 itu memang sama sekali nggak bisa alternatif lain ya. Memang terjebak ya, karena kita berangkat juga kebersamaan tentunya. Oke, kalau masuk GWK ya semua masuk, kalau enggak ya semua enggak gitu ya. Ini masih pikirkan ini karena masih berunding dulu dengan tim guide, dengan tim Sabita juga, dengan pihak sekolah juga tentunya ya. Oke, mohon bersabar, kita mandek dulu ya di sini ya. Mandek tau pasalnya mandek ya. Kita berhenti menepi lah di sini. Dilalai sampai GWK juga pas hujan. Mau nonton kecap pun kayaknya juga nggak mungkin. Berkunjung ke GWK pun kayaknya juga nggak mungkin. Jadi gimana ya solusinya, kita lihat nanti solusinya seperti apa akhirnya hari ini. Karena ada aja halangan selama perjalanan ini. Dan lalu saya mau ngambil keputusan. Jadi tadi Pak Kepala Sekolah mengatakan kalau mau. Aduh, ono wae tripku kali ini. Tim guide dan biro langsung konsultasi atau koordinasi dengan pihak sekolah untuk mencari solusi terbaik. Apakah tetap dikunjungi GWK-nya atau langsung ke Jimbaran atau bagaimana? Kita lihat saja nanti di Adit Sayuti Melaku-Melaku next part ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar aku bisa terus melaku-melaku. Oke? Cukup sekian siaran part 5-nya. Sampai ketemu di part 6. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.